Desember 1949, KNIP menerima isi hasil konferensi meja bundar. Pada 14 Desember 1949, pertemuan diadakan di Jakarta untuk membahas konstitusi RIS yang disetujui pada pertemuan tersebut. Negara RIS dibentuk dalam bentuk federasi yang mencakup seluruh Indonesia, dengan Republik Indonesia menjadi salah satu bagiannya. Meskipun federasi ini merugikan bagi Republik Indonesia, langkah ini diambil agar Belanda segera mengakui kedaulatan Indonesia. Konstitusi RIS mengatur bahwa Presiden, Perdana Menteri, dan para menteri menjalankan pemerintah bersama. Lembaga perwakilan terdiri dari Senat, perwakilan negara atau daerah bagian, dan DPR, Wakil Rakyat Indonesia. Pada 16 Desember 1949, Ir Soekarno terpilih sebagai Presiden RIS dan dilantik pada 17 Agustus 1949. Dr. Andes Muhammad Hatta diangkat sebagai Perdana Menteri dan Kabinet Hatta dilantik pada 20 Desember 1949. Karena pengangkatan Soekarno sebagai Presiden RIS, jabatan Presiden Republik Indonesia kosong, sehingga Mr. Asad ditunjuk sebagai penjabat Presiden Republik Indonesia. Pada 27 Desember 1949, Asad dilantik sebagai pemangku jabatan Presiden Republik Indonesia, menjaga kelangsungan negara Republik Indonesia jika RIS bubar. Pada 27 Desember 1949 terjadi penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia yang dilakukan di dua tempat. Di Belanda oleh delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Mohatta, dan di Indonesia oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan A.H.S. Loving dari pihak Belanda. Penyerahan ini menandai berakhirnya konferensi meja bundar dan perselisihan Indonesia-Belanda serta pengakuan internasional atas kedaulatan Indonesia. Meskipun Belanda tidak mengakui proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 dan hanya mengakui kemerdekaan pada 27 Desember 1949, pengakuan internasional tetap mengakui Indonesia sebagai negara merdeka sejak proklamasi kemerdekaan. Pengakuan pertama datang dari negara-negara Arab dan lainnya. Indonesia menganggap penyerahan tersebut sebagai pengakuan kedaulatan. Meski Belanda tidak setuju dengan istilah Kesatuan Republik Indonesia dianggap sah sejak proklamasi kemerdekaan yang merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri, meskipun sebelumnya Indonesia juga berhadapan dengan Jepang, bukan Belanda. Setelah pengakuan kedaulatan pada 27 Desember 1949, muncul ketidakpuasan di kalangan rakyat Indonesia, terutama di negara-negara bagian hasil ciptaan Belanda yang merasa belum sepenuhnya merdeka. Negara bagian tersebut antara lain negara Indonesia Timur, Sumatera Timur, Sumatera Selatan, Pasundan, Jawa Timur, Madura, dan beberapa daerah otonom seperti Kalimantan dan Jawa Tengah. Tuntutan untuk bergabung dengan Republik Indonesia semakin kuat, dan Konstitusi RIS mengizinkan penggabungan negara-negara bagian jika dikehendaki rakyatnya. Pada 8 Maret 1950, pemerintah RIS mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950 untuk memfasilitasi perubahan susunan kenegaraan. Negara-negara bagian seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Madura bergabung dengan Republik Indonesia pada 22 April 1950, menyisakan hanya 3 negara bagian, Republik Indonesia, Sumatera Timur, dan Negara Indonesia Timur. Pada 19 Mei 1950 melalui Piagam Persetujuan disepakati pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didasarkan pada Proklamasi 17 Agustus 1945 dan dengan penyempurnaan UUD RIS yang mencakupi bagian-bagian penting dari UUD 1945. Proses ini dilanjutkan dengan penyusunan rancangan UUD oleh panitia bersama yang disetujui pada tanggal 15 Agustus 1950 menjadi UUD sementara. Pada 15 Agustus 1950 Soekarno membacakan Piagam Persetujuan
pembentukan NKRI dan menerima kembali jabatan Presiden Republik Indonesia dari Asad. Dengan ini negara RIS resmi berakhir dan pada 17 Agustus 1950 Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk kembali dengan Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Satu, Belanda tidak rela begitu saja melepaskan Indonesia sebagai negara merdeka. 2. Berbagai upaya dilakukan Belanda untuk kembali menguasai Indonesia. 3. Untuk memecahkan masalah hubungan Indonesia-Belanda, bangsa Indonesia menggunakan dua cara, yakni diplomasi dan konfrontasi. 4. Kesabaran dan kegigihan bangsa Indonesia akhirnya memperoleh hasil dengan diakuinya kemerdekaan Indonesia oleh Belanda.